yang menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian Al-Imam An-Nawawi bisa menjadi orang yang hebat seperti ini? Bagaimana dia punya kedudukan yang mulia? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengantarkan Al-Imam An-Nawawi sampai kemudian orangnya sudah tidak ada tapi namanya masih tetap harum sampai sekarang? Ini yang harus kemudian kita ambil pelajaran. Buat apa kita kemudian mengenang karyanya yang banyak, luar biasa, kehebatannya, tapi kita tidak bisa mengambil pelajaran. Beliau, ini ada dua sebab utama. Tentunya yang pertama itu adalah kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Kalau kita lihat biografi dari Al-Imam An-Nawawi, diceritakan oleh berbagai macam ulama, kesungguhannya dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Bahkan dari kecil memang sudah muyulnya, kecenderungannya itu untuk apa? Belajar, menuntut ilmu. Dimulai dengan Al-Quranul Karim. Ada seorang ulama, dan Al-Imam An-Nawawi ini kenapa nama aslinya bukan Nawawi ya, tapi nama aslinya itu Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Yahya ibn Sharaf, nama aslinya itu Yahya. Orang tuanya namanya adalah Sharaf, kunyahnya Abu Zakaria. Tapi beliau nggak punya anak karena tidak pernah menikah, karena sudah sibuk dengan menuntut ilmu. Makanya kalau katanya Imam Syafi'i, kalau ada orang yang nggak mau menikah, berarti dia harus bergelut di bidang ilmu beneran, biar sampai kayak Imam Syafi'i sama Imam An-Nawawi. Kalau ada yang tidak menikah tapi nggak menghasilkan apa-apa, berarti ini sama-sama sudah nggak belajar, nggak punya ilmu, nggak nikah lagi. Ini katanya Imam Syafi'i. Namanya Yahya ibn Sharaf, dan dia dilahirkan oleh dua orang tua yang saleh, min abawaini shalihain. Dua orang tua yang saleh. Awalnya didikan dari orang tuanya. Orang tuanya yang mendidik Al-Imam An-Nawawi, sampai kemudian disebutkan oleh ulama di kampungnya di daerah Nawa. Ini asalnya dari Nawa, makanya nisbatnya Nawawi. Nama kampungnya itu Nawa. Kalau sekarang itu kan banyak ulama-ulama kita juga Imam Nawawi Al-Bantani gitu. Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi yang dari Banten. Karena ya itu mungkin orang tuanya juga takjub dan kagum kepada Imam An-Nawawi sehingga anaknya dinamakan An-Nawawi. Tapi juga punya keilmuan yang hebat. Jadi begitu. Ada dahulu juga ulama kita yang menjadi imam di Masjidil Haram pada tahun kapan ya? Itu dari Minangkabau, Al-Minangkabawi. Ada pernah dari Indonesia menjadi imam Masjidil Haram. Nah, Imam An-Nawawi ini dididik oleh orang tuanya, bahkan disebutkan oleh ulama di kampungnya tersebut, yaitu Yasin ibn Yusuf Al-Marakishi. Dia mengatakan apa? Bahwa saya melihat ada seorang anak yang dia ketika berkumpul atau seringkali dipaksa bermain sama teman-teman yang lain, usianya masih 8 tahun, 9 tahun. Tapi yang dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Quran di dadanya itu. Sampai dia lari kabur karena takut dipaksa ikut main sama teman-teman sebayanya. Dia pergi ke toko yang dimiliki oleh bapaknya, sampai ke sana dan memang diajak sama ayahnya itu untuk duduk di tokonya, tapi bukan untuk membantunya, tidak. Tapi bapaknya itu sambil berdagang, dia melihat anaknya itu terus memurojaah hafalannya. Sampai akhirnya Yasin ibn Yusuf Al-Marakishi ini dia bertanya kepada bapaknya, "Man muallimu hadzal ghulam?" Siapa gurunya anak ini? Bapaknya bilang, "Oh, itu nama ada di sana." Akhirnya didatangi oleh ulama ini. Yasin ibn Yusuf Al-Marakishi mendatangi gurunya. Kemudian ditanya gurunya, "Kamu guru dari anak kecil itu, Yahya ibn Sharaf?" "Ya, saya gurunya itu." "Wa inni ra'aitu anna hadzal ghulam sayakunu min a'lami asrihi wa min awra'i wa atqa zamanihi." Saya melihat anak ini nanti akan menjadi orang yang
orang yang paling bertakwa, orang yang paling warak di masanya. Katanya gurunya, dia tanya, "Amunajjimun anta?" Kamu dukun ya, kok bisa nebak-nebak? Kamu dukun, peramal. Katanya gurunya, katanya Yasin, "La, inni ra'aitu fihi ma ja'alani a'taqidu anna Allah sayubrizu hadzal ghulam." Saya lihat memang ada tanda-tandanya orang ini. Dia akan menjadi orang hebat nanti. Dia akan menjadi orang hebat. Dan benar ternyata dia jadi orang hebat. Usika bihi khairan, hati-hati, pegang, tuntun dia baik-baik, didik dia secara benar. Sebab dia akan menjadi orang hebat. Yang penting kamu didik secara baik. Disampaikan juga kepada bapaknya Imam An-Nawawi, ayahnya dari Imam An-Nawawi. Akhirnya apa? Sudah ketika ada ulama yang menyampaikan semacam ini, akhirnya ayahnya juga semakin semangat, gurunya juga semakin semangat untuk kemudian memfokuskan Imam An-Nawawi di bidang ilmu. Sampai akhirnya karena di kampungnya itu tidak cukup untuk mendukung kemampuan keilmuan dari Al-Imam An-Nawawi, akhirnya apa? Biasa pergi ke tempat lain. Kemana? Ke Damaskus. Ya, sekarang itu di Suriah, ibu kota Suriah, Syam, ke Damaskus. Dan pada masa itu Damaskus itu adalah sentral, ya, selain dari Mesir, sentral peradaban Islam. Dan di sana banyak sekali madrasah, banyak sekali lembaga-lembaga ilmu agama di sana. Akhirnya masuk ke salah satu lembaga di situ yang dinamakan dengan Ar-Rawahiyah, Madrasah Rawahiyah. Masuk, disekolahkan di sana, istilahnya kalau sekarang, diantarkan oleh ayahnya dan disekolahkan di madrasah yang namanya Ar-Rawahiyah, Madrasah Rawahiyah. Di sana belajar kepada kurang lebih 22 ulama, syekh, 22 ulama. Yang dipelajari bukan main-main. Setiap hari itu belajarnya itu 12 ilmu. 12 ilmu, bukan 12 mata pelajaran. Setiap ilmu itu bisa 2 kitab sampai 3 kitab setiap hari. Ini kesungguhan. Makanya yang pertama itu kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Lihat bagaimana Imam An-Nawawi, 12 ilmu, kitab Al-Wasit, kitab banyak sekali. Dari kitab fikih, dari kitab hadis, dari kitab, sampai disebutkan pada masa itu, katanya Imam An-Nawawi, saya belajar dari kitab Sahih Bukhari, Muslim, Sunan, ada 5 sunan, sampai Masanid, semua kitab-kitab hadis berhasil saya khatamkan, katanya Imam An-Nawawi. Dan luar biasanya, ini kata Al-Imam An-Nawawi ketika dinukil oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki, selama 2 tahun, wa fi sanataini, selama 2 tahun dia tidak pernah meletakkan punggungnya itu di tanah, ya. Dia tidak meletakkan punggungnya itu. Artinya apa? Enggak tidur. Bukan tidak tidur secara berbaring. Fakana naumatul ittika. Tidurnya itu hanya nyender selama 2 tahun. Ini Imam An-Nawawi, ikhwatal iman. Jadi luar biasa. Dan dalam masa 4 bulan itu berhasil menghafal kitab, ada namanya kitab At-Tanbih. Kitab At-Tanbih seperti ini tebalnya ini. Hanya 4 bulan 10 hari. Sisa 6 bulannya lagi dia hafalkan apa? Al-Muhadzab, 2 jilid. Hafal itu luar biasa, ikhwatal iman. Nah ini kesungguhan dari Al-Imam An-Nawawi, dan itu terus berlanjut sampai muridnya Ibnu Jama'ah. Mungkin ada sebagian yang kenal Ibnu Jama'ah. Itu yang menulis juga apa, Ta'lim Al-Muta'allim atau apa itu. Di apa yang dinamakan bernama Ibnu Jama'ah. Apa kata dia? Saya masuk waktu salat Isya. Setelah sholat Isya, saya melihat Imam An-Nawawi dalam posisi dia membaca kitab. Setelah sholat Isya, dia baca kitab. Sampai kemudian saya pulang,
waktu subuh hari menjelang subuh, artinya sepertiga malam yang terakhir, saya datang dalam kondisi Imam Nawawi masih berada di sudut yang sama, di tempat yang sama, dalam posisi yang sama. Dalam posisi yang sama. Dan kemudian ketika sholat subuh, dia sholat subuh dengan wudhu dari sholat isya. Dia sholat subuh dengan wudhu di sholat isya-nya. Ya, Al-Imam An-Nawawi, makanya kesungguhannya dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Tadi itu yang sampai 12, dia mempelajari 12 bidang ilmu. Apa kata Imam An-Nawawi? Ini belajarnya bukan hanya membaca. Belajarnya itu bukan hanya membaca. Apa kata beliau? Wa u'alliku ma fihi bitawdihi al-asrar. Saya ketika mempelajari itu, saya selalu memberikan catatan-catatan kecil. Saya berikan catatan kecil. Kalau ada yang tidak saya pahami, saya catat, saya tulis. Bagaimana ini nanti? Wadabti lughatin. Bahkan dari sisi bahasanya dia perhatikan apa ini dari sisi bahasanya, seperti apa. Itu dibuat dengan cara dia catat. Nah, ini makanya penting memang. Jadi kalau menuntut ilmu bukan hanya belajar begitu saja, tidak. Belajar itu memang ada syaratnya. Kenapa kita menuntut ilmu nggak sampai-sampai ilmu kita itu? Salah satunya karena memang keseriusannya yang kurang. Kalau ditanya belajar, datang ke majelis, saya belajar di kampus ini, saya macam-macam, saya baca kitab ini, tapi apa hasilnya? Tidak ada yang kemudian dia catat, tidak ada yang kemudian tersimpan. Sebab apa? Hanya sekedar dia baca. Apalagi memang nanti dari sisi yang kedua masih kurang juga. Ini kan dari sisi yang pertama, yaitu dari sisi kesungguhan dalam menuntut ilmu. Jadi Imam Nawawi sampai u'alliku ma fihi min dhabtil lughah wa tawdihil asrar. Dan dijelaskan apa kira-kira ini yang kurang ya. Kemudian dia perbandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, ini ikhwatal iman, kesungguhan dalam menuntut ilmu yang ditunjukkan oleh Imam An-Nawawi. Dan yang kedua, kenapa kemudian dia mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya keilmuan yang hebat? Karena dari kesolehannya, salah, ketakwaannya kepada Allah, waraknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi kesolehannya inilah yang menjadikan dia mendapatkan Fathur Rabbani, dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa menghafal dengan cepat. Karena memang orang soleh. Boleh jadi yang kedua ini lebih utama daripada yang pertama. Banyak orang yang menuntut ilmu secara sungguh-sungguh, tapi ternyata tidak Allah buka. Kenapa? Karena tidak soleh. Tapi ada orang yang belajar, dia sebentar belajar, dia baca, sedikit dia baca, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ilmu kepada dia. Kenapa ini? Karena ketakwaan. Dia takwa kepada Allah, dia soleh, dia orang yang wara'. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Orang kalau belajar terus belajar tapi tidak soleh, dia masih kemudian senang dengan maksiat, masih senang dengan allahu, kelalaian, bermain-main, tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi sejak kecil sudah dia tinggalkan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala buka bagi Al-Imam An-Nawawi ilmu. Lihat kemudian ketika Al-Imam An-Nawawi sampai di Damaskus, apa kata Tajuddin As-Subki? Kata beliau, "Ma kana ya'kulu min ta'ami Dimashq." Jadi Al-Imam An-Nawawi tidak pernah makan dari hasil panenan kebun di kota Damaskus. Ketika ditanya, kenapa nggak pernah makan dari makanan atau buah-buahan yang ada di kota Damaskus, kemudian dia memberikan jawaban, sebab saya,
Kata Imam An-Nawawi, saya tahu bahwa di kota Damaskus ini kebun-kebunnya kebanyakan itu diperuntukkan untuk anak-anak yatim. Kebanyakan itu ada tanah-tanah wakaf. Dan saya tidak tahu ini buah-buahan yang ada ini, makanan yang ada itu dari kebun yang memang diperuntukkan untuk anak yatim, untuk wakaf, atau memang untuk dagangan. Jadi saya khawatir ini bercampur aduk. Dia meninggalkan harta yang syubhat. Kenapa? Ingin menjaga dirinya. Ini warak. Dan kita lihat ulama-ulama terdahulu semacam itu. Kenapa? Mudah dalam menuntut ilmu, mudah dalam memahami ilmu yang dia pelajari karena kewaraannya. Terhindar dari harta haram, bahkan dari harta syubhat. Saya ada satu kisah, Tajuddin As-Subki. Ini juga ulama dari mazhab Syafi'iyah. Dia punya ayah namanya Taqiyuddin. Taqiyuddin, ada Taqiyuddin, ada Tajuddin. Ini bapak sama anak sama-sama ulama. Bapaknya namanya Taqiyuddin, anaknya namanya Tajuddin. Gelarnya ininya As-Subki, bukan Subki Al-Bukhari sekarang. Tajuddin As-Subki. Satu saat Tajuddin As-Subki ini ketika mengajar, tahu-tahu sampai pada satu riwayat atau satu ayat atau satu hadis, wallahu a'lam, dia lupa. Kemudian dia menunduk sebentar, lalu dia berkata, ini sisa dari air susu yang saya minum, bukan dari ibu saya. Murid-murid yang dengar heran, apa maksudnya? Ini sisa dari air susu yang saya minum, bukan dari ibu saya. Akhirnya ditanya sama murid-muridnya, gimana itu? Kok tadi bicara seperti itu? Ya dulu bapak saya itu, ayah saya itu tegas, disiplin, sampai mengatakan kepada ibu saya, ini anak jangan sampai dia minum susu dari orang lain, tapi harus minum susu dari air susu ibunya sendiri. Sebab saya tahu kamu ini, istrinya ini, kamu makannya dari mana, minumnya dari mana, saya tahu. Sebab saya ngasih, dan saya yakin apa yang saya berikan kepadamu itu adalah halal. Tapi dari orang lain, saya belum tahu halal atau haram. Dan satu saat, yang namanya anak ketika ditinggal oleh ibunya sebentar, nangis. Akhirnya siapa yang menyusui? Pembantunya menyusui. Ketika Taqiyuddin As-Subki datang, dan ternyata sedang disusui oleh pembantunya, langsung itu disuruh stop, dan dia keluarkan itu air susu dari yang tersisa itu dari mulut Tajuddin As-Subki. Dia keluarkan, dia muntahkan, dan dia, bapaknya berkata, saya khawatir ingin nanti ada yang tidak sampai ilmu itu ke dirinya dari anak saya ini. Dan katanya Tajuddin ketika dia lupa, ini sisa dari air susu yang saya minum, bukan dari ibu saya. Nah, biasa ini waraknya orang dulu, sampai dia menjaga betul makanan yang dia makan, karena itu berefek terhadap ilmu yang dia pelajari. Makanya jaga, kalau ingin anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, itu rizki yang kita berikan jangan sampai dari harta yang haram, bahkan dari harta yang syubhat. Allah akan bukakan pintu. Jadi ini kesolehan dari Imam An-Nawawi. Dia tidak mau makan dari makanan yang dipanen di Damaskus. Dia selalu ambil dulu dari kampungnya. Dia jaga itu. Ini ikhwatal iman. Bukan hanya itu. Dan kita lihat kesolehannya itu dawamul dzikri ma'allah. Dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya luar biasa, kuat. Ya, kesolehannya itu kuat, tahajudnya kuat, ibadahnya kuat. Sampai kemudian ada yang bertanya kepada dia, Ibnu Jamaah muridnya, ya Imam, ya Syekh, saya khawatir kamu nanti sampai sakit. Ternyata Imam Nawawi tidak pernah sakit, kecuali sakit ketika dia akan meninggal dunia. Imam Nawawi zikirnya luar biasa, makanya sampai kemudian beliau menyusun zikir. Kalau kita sekarang ada Al-Mahfurat dan yang lainnya, ada yang namanya Al-Hizbun Nawawi, Hizb An-Nawawi. Walaupun ada sebagian orang yang tidak paham kemudian mengatakan yang tidak tentang Hizb An-Nawawi, tapi beliau baca rutin. Bismillah, Allahu Akbar ala ahli wa mali, dan seterusnya.
Minta perlindungan kepada Allah, yang mana semuanya itu diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia rutinkan. Itu beliau rutin baca itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala buka kita, terutama ini bagi yang para penuntut ilmu, kalau memang ingin mendapatkan Al-Fathur Rabbani, dibuka pintu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada jalan selain kita bertakarrub kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada wirid, al-awrad, dan semua ulama terdahulu tidak lepas daripada itu. Tidak lepas daripada itu. Makanya kalau kemudian di zaman sekarang banyak orang-orang yang kemudian sulit kemudian untuk mendapatkan ilmu, salah satu sebabnya karena kurangnya takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya berzikirnya kapan? Zikir berapa kali? Wallahu a'lam. Padahal Allah di dalam Al-Quran itu nggak pernah zikirnya itu semampu kalian, nggak ada. Suruh zikir apa? Uzkurullaha dzikran katsira. Zikir itu yang banyak, bukan sedikit. Nggak ada perintah itu zikirnya semampu kalian, nggak ada. Tapi kalau ibadah yang lain, mastata'tum, semampu kalian boleh. Sholat bahkan semampu kita gitu. Zikir-zikir yang banyak. Imam Nawawi sampai ada kitab Al-Hizbun Nawawi, zikir yang biasa dibaca oleh beliau. Nah, ini ikhwatal iman yang kemudian menjadi sebab, salah satu sebab ya, yang sebab yang kedua, kesalehan. Selain itu kesalehannya ditunjukkan dengan apa? Dengan akhlak. Luar biasa akhlak beliau, masya Allah. Disebutkan sampai di sini apa? Para ulama mengatakan Syekhul Islam Ustadzul Mutaakhirin wa hujjatullahi 'ala al-lahiqin wa da'i ila sabilis salifin kana Yahya sayyidan wa hasura wa layyitan 'ala an-nafsi wa hasura wa zahidan lam yubali bi kharabid dunya. Dia punya akhlak yang luar biasa, enggak ada hasad, tidak ada dengki. Bahkan kepada orang tuanya, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang alim. Beliau sebelum meninggal, ketika sudah kurang lebih memasuki usia 45 tahun, itu dari Damaskus dia akhirnya pulang ke kampungnya, ke Nawa. Sebelum pulang, dia terlebih dahulu kemana? Ke kuburan dari guru-gurunya. Ke kuburan dari guru-gurunya untuk mendoakan guru-gurunya. Kemudian dia pulang dan bersilaturahim ke kerabat-kerabatnya, ke pamannya, ke bibinya, bahkan orang tuanya masih ada, dia datangi. Untuk apa? Minta maaf ke semuanya. Sepulangnya dari situ sampai ke rumahnya dia sakit, lalu kemudian tidak lama meninggal dunia. Ikhwatul iman. Saleh dari sisi adab. Adab termasuk dalam kesalehan seorang muslim. Bagaimana dia kepada orang tuanya, orang yang lebih tua, kepada orang yang alim, dia begitu al-ihtiram wa ta'zim. Sampai walaupun sudah meninggal dia datangi ke kuburannya dan dia doakan itu guru-gurunya, ikhwatul iman. Nah, ini yang akan mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Imam An-Nawawi. Dan di antara kesalehannya juga adalah beliau tidak hanya kemudian ada orang yang mungkin luar biasa zikirnya bagus, orang masya Allah akhlaknya bagus, dia ibadahnya bagus, tetapi di sisi yang lain dia adalah seseorang yang amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, penyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Berani, dia tidak takut, la yakhafu billahi lawmata laim, enggak merasa takut kepada siapapun. Contohnya adalah kepada Zahir Bibars. Ada pemimpin yang bernama Zahir Bibars. Ini Zahir Bibars adalah seorang pemimpin yang muslim. Dia juga yang berhasil kemudian mengusir bangsa Tatar. Setelah bangsa Tatar itu datang dan menghancurkan Baghdad, Zahir Bibars itu salah satu ulama atau pemimpin yang berhasil mengusir Tatar, mengalahkan Mongol ya. Ketika menjadi pemimpin, kemudian Zahir Bibars datang ke Damaskus untuk kemudian meminta fatwa dari para ulama-ulama setempat ya. Karena di Damaskus itu tempatnya para ulama. Dia ingin
menyampaikan sesuatu bahwa nanti ini mau perang, ada perang salib, dan kita dananya ini kurang, gimana ini? Bagaimana kalau kita pungut pajak? Bagaimana menurut ulama-ulama? Para ulama gimana nih pendapatnya? Kebanyakan para ulama mengiyakan, karena ada yang ya begitulah, ada yang takut kepada pemimpin. Ketika Imam Nawawi yang ditanya, dia berkata, saya tahu engkau itu di istanamu itu emasnya itu masih banyak. Engkau punya kurang lebih 50 budak dan 50 pembantu. Semua budak dan pembantumu itu semuanya difasilitasi dengan perhiasan-perhiasan yang mewah. Dan engkau punya perkebunan yang juga luas. Maka fatwa dari saya, kamu keluarkan itu semuanya. Sedekahkan di jalan Allah sebelum engkau memungut pajak dari rakyatmu yang sekarang sedang dalam kondisi melarat. Itu dulu. Jadi jangan keluarkan pajak. Kamu kaya ini. Katanya Al-Imam An-Nawawi. Yang lainnya ini nggak ada yang berani menyampaikan itu. Tapi Al-Imam An-Nawawi berani. Ketika melihat gelagat dari Zahir Bibas, ini pemimpin ini sudah melihat gelagat, gejala-gejala yang ingin menolak. Ini saran dari saya, kata Imam Nawawi. Kalau kamu tidak mau ikut, kebetulan di belakangnya itu ada kulit harimau sama kulit singa, kulitnya. Kalau kamu tidak mau, sayusallitallahu alaika bihadaini sab'ain. Ini dua binatang buas yang ada di belakangmu ini nanti akan memangsa. Hati-hati. Ketika dilihat ke belakang, seakan-akan katanya Zahir Bibas, benar-benar ada singa dan harimau yang akan mengaum kepada dia, yang ingin memangsa dia sampai dia ketakutan gemetar. Ini orang soleh, dia tantang itu semacam itu. Zahir Bibas akhirnya apa? Tidak berani Zahir Bibas untuk memungut pajak kepada rakyat. Ini ulama. Jadi bukan hanya kemudian dia mengurus ilmu, kemudian dia hanya beribadah, tetapi juga dia perhatian bagaimana kemudian kondisi umat. Ini yang ditunjukkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dia tulis surat juga kepada Zahir Bibas, memberikan apa? Warning, ancaman, jangan sampai kemudian meninggalkan dan melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Zahir Bibas itu adalah pemimpin yang muslim. Dia adalah orang yang berhasil mengusir Tatar. Tapi ketika ada keputusan dan kebijakannya yang kemudian menyengsarakan rakyat, berani Imam An-Nawawi untuk menyampaikan pesan-pesannya. Nah ini ikhwatul iman Al-Imam An-Nawawi dan juga kitabnya Al-Adhkar. InsyaAllah nanti kita akan menyelami tulisan dari Al-Imam An-Nawawi ini, apa yang beliau sampaikan. Dan beliau adalah ulama yang saleh. Saya ingin tutup dengan kisah dari Taqiyuddin As-Subki. Ini tadi tahu ya, Taqiyuddin As-Subki bapaknya Tajuddin As-Subki. Beliau ketika sampai ketika dia tinggalnya di Kairo, Mesir. Dan dia mendengar ada yang bernama Imam An-Nawawi. Ini memang satu masa, walaupun lebih muda, Taqiyuddin As-Subki. Akhirnya apa? Dia berjalan dari Kairo menuju ke Damaskus. Taqiyuddin As-Subki, dia datang. Wala ya'rimul fadla li ahli al-fadli illa dahu. Dan seorang yang soleh tidak akan kenal kepada orang soleh kecuali memang dia orang soleh juga. Tidak akan paham tentang kesolehan seseorang kecuali memang orang soleh juga. Orang yang tahu bangunan itu yang memang ahli bangunan. Orang yang tahu tentang ekonomi, ya, orang yang memang ahli dalam bidang ekonomi. Dan tidak ada yang kenal kesolehan seseorang kecuali memang orang soleh juga. Dia datang Taqiyuddin As-Subki ke Damaskus. Ternyata apa? Imam Nawawi sudah pulang. Itu di masa-masa Imam Nawawi sudah mau meninggal sudah. Akhirnya apa? Ta'assaf jiddan. Dia merasa sedih. Aduh, nggak sempat ketemu. Tapi dia tanya kepada orang di situ. Biasanya Imam Nawawi itu kalau duduk di mana? Di sana. Akhirnya dia duduk di situ. Duduk, dia salat di situ. Dan kemudian sampai ada satu syairnya yang kemudian dikatakan wa fi daril hadithi latifu ma'na ala bustin asbu wa ara.
As-Subki itu di Darul Hadis, ini tempat Imam Nawawi mengajar. Ini ada makna rahasia, katanya Taqiyuddin As-Subki. Makanya saya pengen duduk di sini. Asa anni amassu bihir wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Mudah-mudahan saya di sini, wajah saya bisa menyentuh tempat di mana kakinya Imam An-Nawawi itu berpijak, katanya. Saya mau sholat di sini. Sebab kalau saya sholat di sini, ini tempat di mana dulu kakinya Imam Nawawi berpijak di situ. Taqiyuddin As-Subki. Sampai dia tidak, akhirnya apa? Pergi, ngejar Imam Nawawi sampai kemana? Ke kampungnya, ke Nawa. Dia naik kendaraan dan dituntun oleh salah seorang di kampung Nawawi itu. Dia tanya, kamu kenal sama Imam Nawawi? Oh iya, dia kenal. Dia ceritakan begini riwayatnya seperti ini, akhlaknya, waraknya, ibadahnya. Diceritakan oleh yang menuntun itu, yang menuntun kuda. Akhirnya apa? Berarti kamu kenal betul ya sama Imam Nawawi. Akhirnya dia turun dari kudanya. Kemudian dia berkata, kenapa kamu turun? Ditanya, kamu ini adalah orang yang pernah, matamu itu pernah melihat Imam Nawawi, dan saya tidak mau menunggangi kuda sedangkan kamu yang pernah melihat Imam Nawawi berjalan di bawahku. Saya nggak mau, saya mau juga turun. Jadi dia tidak mau menunggangi kuda, sedangkan yang memegang tali kekangnya itu adalah orang yang kenal dekat kepada Al-Imam An-Nawawi. Luar biasa. Ini Taqiyuddin As-Subki, bagaimana ihtiramnya kepada para ulama ikhwatul iman. Makanya beliau juga menjadi orang yang besar, Taqiyuddin As-Subki. Nah, mudah-mudahan kita juga semuanya ini tidak hanya menuntut ilmu, tetapi ilmu yang kita dapatkan ini mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengantarkan kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kita menjadi orang-orang yang saleh, bertakwa kepada Allah, mencontoh bagaimana Al-Imam An-Nawawi dalam belajar dan menuntut ilmu ikhwatul iman. InsyaAllah ini sebagai muqaddimah, kita berkenalan kepada kitab Al-Adhkar dan berkenalan kepada Al-Imam An-Nawawi, sehingga sekarang sudah lebih kenal siapa Imam Nawawi itu. InsyaAllah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini pengen tanya tentang perbedaan Fathur Rabbani dengan ilmu laduni. Yang pertama, yang kedua itu tentang masalah halal. Saya pernah mendengar ulama mengatakan untuk uang halal di zaman sekarang itu sangat susah, sampai seakan-akan seandainya ada 1 rupiah yang halal ditempelkan orang sakit akan sembuh. Lalu bagaimana pendapat Ustaz, apakah uangnya harus halal atau pekerjaannya yang halal? Ya. Bedanya Fathur Rabbani sama ilmu laduni, ya ini hanya istilah. Artinya apa? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'alima bima ya'lam warathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia punya, Allah akan wariskan, akan Allah berikan kepadanya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Artinya dia tidak pelajari, tahu-tahu datang. Ya, itu hanya sebuah istilah. Ada yang mengatakan ilmu laduni dan sebagainya, ilmu yang dia dapatkan tanpa ada usaha, tiba-tiba datang, hadir gitu. Itu Al-Fathur Rabbani juga sama. Banyak istilah-istilah yang lainnya, hanya sebuah perbedaan istilah saja. Tapi intinya adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita sangka-sangka. Tetapi tentunya ini dikarenakan kesolehan kita, dikarenakan kewaraan kita, ya, dikarenakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita mempelajari satu, nanti kamu harus makan ini, kamu nanti datang ke sini, ke kuburan ini, ke pohon ini, biar nanti dapat ilmu laduni, atau nggak ada yang semacam itu. Bukan ilmu laduni, ilmu syaitani itu. Nanti dapatnya ilmu syaitan. Jadi karena kesolehan, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harta haram. Ya, memang ada satu hadis dari Rasulullah SAW, nanti akan datang satu masa di mana memang haram itu sesuatu hal yang
menyebar kemana-mana. Riba itu menyebar kemana-mana. Sampai kemudian walaupun kita berusaha, paling tidak debu-debunya kena ke kita. Nah, tentunya haram itu dari dua sisi. Al-iktisab, caranya harus benar, dan memang sumbernya itu memang benar, halal. Ya, produknya halal, misalkan ya makan, jangan kemudian makan dari babi, khamar, itu produknya memang haram itu. Jadi makan dari sumber yang halal, dan caranya juga harus halal. Ada halal produknya, tapi caranya tidak benar, menjadi haram juga. Jadi sama-sama caranya harus benar dan produknya juga harus benar. Tidak boleh kemudian dipisahkan. Caranya sudah benar tapi produknya haram, jadinya haram. Atau produknya halal tapi caranya tidak benar, jadinya haram juga, semacam itu. Kalau dalam segi uang bagaimana sih? Jika dengan uang, apakah uang itu harus memang uang yang halal atau pekerjaannya saja yang halal? Ya, uangnya itu sebagai alat tukar saja kalau uang. Kalau uang itu hanya sebagai alat tukar yang sudah disepakati di zaman sekarang ini. Jadi caranya harus benar. Ya, jadi uangnya itu caranya harus kita dapatkan dengan benar, bukan dengan cara-cara yang haram. Sekarang sudah disepakati bahwa kalau dulu mungkin emas dan perak yang menjadi alat tukar di masa Rasulullah SAW sampai masa tabi'in dan seterusnya. Nah, di masa sekarang ya kita tetap berusaha untuk kembali kepada dinar dan dirham misalkan. Tapi kalau sekarang yang di masyarakat di seluruh dunia ternyata yang dijadikan sebagai alat tukar itu adalah uang kertas, ya sudah, itu yang kita pakai. Hanya saja tentunya cara untuk mendapatkan uang tersebut harus dengan cara yang benar agar kita mendapatkan sumber yang halal, semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Hadis yang seperti Nawawi dan lain-lain itu yang dapat bertahan ya, masih ada nggak buku-bukunya itu, ataupun diperbarui hadis-hadis tersebut supaya generasi yang akan bisa melihat dan membaca itu. Jadi sebenarnya para ulama sepakat bahwa pengumpulan hadis itu ya itu sudah, artinya sudah disepakati sejak adanya Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan sebagainya. Itu sudah dikumpulkan, dihimpun sehingga kita bisa tahu sahihnya yang mana, dhaifnya yang mana yang hasan, yang mana. Klasifikasi hadis sudah kita ketahui sejak dikumpulkan oleh ulama-ulama tersebut. Nah, sekarang kemudian dikumpulkan lagi, mungkin ada yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut berdasarkan apa? Berdasarkan temanya tentang ibadah, dikumpulkan saja tentang ibadah, atau tentang ekonomi, ada juga. Tetapi kalau kemudian dikumpulkan hadis, kemudian untuk mengklasifikasikan sahih, dhaif dan sebagainya, itu harus berdasarkan para ulama-ulama terdahulu. Jadi tetap, ada sekarang ini sahih, ini dhaif. Kita lihat bagaimana Imam Al-Bukhari mensahihkan atau tidak, mendhaifkan atau tidak, semacam itu. Sebab mempelajari hadis itu ada syarat-syaratnya. Dia harus tahu, oh fulan ini orangnya begini, orangnya ini, kita harus kenal kepada yang membawa hadis ini. Orangnya ini orang yang soleh memang, dia selalu sholat berjamaah, dia Al-Qur'annya itu tidak pernah lepas setiap hari, dia itu tidak pernah berbohong, hafalannya itu kuat, dan banyak syarat-syaratnya. Kalau kemudian ulama di zaman sekarang ingin mengumpulkan hadis dan ingin mengklasifikasikan hadis berdasarkan sahih atau tidaknya, itu sulit. Sebab dia harus kenal kepada siapa yang membawa itu, kenal betul, tahu itu. Bahkan kalau Imam Al-Bukhari memberikan syarat apa? Harus satu masa. Jadi kalau saya mengambil hadis dari fulan, saya dengan beliau harus satu masa dan harus pernah bertemu, berjumpa. Jadi
Kalau di zaman sekarang tidak ada yang kemudian bisa mengklasifikasikan hadis sebagaimana ulama terdahulu dikarenakan syarat-syarat yang tadi yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama terdahulu. Hanya kalau sekedar ingin mengumpulkan, oh ini sahihnya dari Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian dari Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dikumpulkan semua yang sahih-sahih bisa. Makanya ada kumpulan hadis-hadis sahih semuanya dari Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan sebagainya. Itu ada yang Al-Jami' As-Sahih namanya. Semua dikumpulkan itu sampai belasan jilid atau puluhan jilid kalau tidak salah itu. Jami' As-Sahih. Jadi begitu ya. Kalau sekarang tidak bisa karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan orang yang membawa hadis tersebut. Ada lagi? Cukup ya, insyaallah. Baik, ikhwatal iman, insyaallah kita akan memulai membahas satu persatu bab per bab pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan jangan lupa insyaallah nanti malam ada kajian tafsir surat Yasin bersama dengan Al-Ustaz Fauzi Bahrish. Jadi diharapkan kehadirannya kembali ke majelis ini, mengajak saudara, keluarga, teman-teman dan kerabatnya untuk bisa mengambil ilmu dari tafsir Al-Quran Al-Karim. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.